Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Salma. Terima kasih udah milih ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru datang di channel aku, halo, salam kenal. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Jadi guys, aku baru nyelesain drama Korea judulnya The Tale of Nokdu. Telat banget sih aku nontonnya, karena jujur aku tuh nggak terlalu suka sama drama Korea yang berbau kerajaan. Tapi karena kemarin aku lagi gabut, stok drama aku habis, jadi aku memutuskan untuk nonton The Tale of Nokdu karena pemerannya itu favorit aku guys, yaitu Kim So Hyun dan Jang Do Yeon. Nah, dramanya ini kan tentang kerajaan ya, tapi itu ada yang membuat aku tertarik, yaitu Kim So Hyun yang menjadi Ki-seng. Mungkin buat kalian yang udah nonton drama Korea dari lama, apalagi kalian yang doyannya nonton drama Korea tentang kerajaan-kerajaan, mungkin gak asing lagi sama Giseng ini. Tapi buat kalian yang belum tahu, jangan khawatir, karena di video kali ini aku mau membahas tentang Giseng. So, buat kalian penasaran, tonton terus videonya sampai akhir. Nah, apa itu Giseng? Giseng atau juga disebut sebagai Ginyo merupakan sebutan untuk para wanita yang bekerja sebagai penghibur di Korea pada masa dinasti Goryeo dan dinasti Joseon. Nah, istilah Giseng pertama kali muncul di abad ke-11. Giseng bekerja untuk menghibur raja dan bangsawan, serta memiliki status yang legal dari pemerintah. Giseng terlatih dalam bidang seni, seperti seni musik, seni tari, seni puisi, seni lukis, dan lain sebagainya. Tapi, ada juga beberapa Giseng yang terampil dalam bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan karena pada masa dinasti Goryeo dan Joseon, wanita kelas bangsawan tidak boleh diperiksa oleh tabib laki-laki. Sehingga beberapa Giseng diharuskan menguasai bidang kesehatan untuk memeriksa wanita kelas bangsawan. Giseng juga memiliki peranan penting dalam konsep tradisional budaya Korea. Beberapa cerita paling tua dan populer seperti Chunhyangjeon atau Kisah Chunyang, sebuah novel klasik yang menceritakan sepasang kekasih dari dinasti Joseon, di mana dalam cerita tersebut Giseng menjadi tokoh utamanya. Giseng ini memegang status chonim. Apa sih chonim? Chonim adalah kelas rendah yang disetarakan dengan budak. Seperti halnya budak, kelas chonim juga bersifat turunan. Jadi anak dari para Giseng ini otomatis berstatus chonim, dan untuk anak perempuan otomatis juga menjadi Giseng. Para keluarga Giseng di setiap distrik dicatat dan tercatat dalam pemerintah. Para Giseng hanya bisa dibebaskan dari statusnya jika membayar uang dalam jumlah yang besar kepada pemerintah. Hal ini tuh hanya bisa terjadi kalau Giseng mempunyai patron. Mungkin patron ini tuh kayak tuan atau pemilik yang kaya raya, yang biasanya berasal dari pegawai pemerintahan atau kelas bangsawan. Nah, Giseng yang sudah terikat dengan patronnya ini disebut Gwangi, dan status mereka dianggap berbeda dari para budak, meskipun secara teknis status atau kelas mereka itu masih berstatus chonim. Namun dalam beberapa kasus ada juga nih Giseng yang berasal dari kelas bangsawan. Mereka dijadikan Giseng sebagai hukuman karena mereka telah melanggar norma sopan santun dalam kerajaan. Nah, apakah menjadi Giseng harus seumur hidup? Enggak guys. Jadi, untuk bisa menjadi Giseng ini diperlukan latihan. Bahkan pada zaman dahulu, pada zaman dinasti Goryeo dan dinasti Joseon ini tuh ada sekolah khusus Giseng. Sekolah untuk bisa menjadi seorang Giseng. Nah, biasanya anak perempuan yang berumur 8 tahun sudah disekolahkan di sekolah Giseng. Saat usia mereka udah mencapai umur 16-17 tahun, barulah mereka bisa dipekerjakan untuk melayani, ini bukan melayani konotasi negatif ya, para bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, pemerintah Korea juga pada saat itu memberikan peraturan yang ketat bahwa Giseng harus pensiun di umur 50 tahun. Jika seorang Giseng ingin tetap hidup berkecukupan, pilihannya cuma satu, yaitu dengan menjadi simpanan patron. Itu pun kalau Giseng tersebut dibeli oleh patronnya.
Namun pada masa dinasti Joseon, hanya sedikit patron yang mampu membeli seorang giseng. Sehingga kebanyakan para pekerja giseng ini berakhir bekerja di bar sebagai penghibur juga. Nah, dalam kelompok giseng sendiri juga memiliki tingkatan kelas, guys. Di masa akhir dinasti Joseon, giseng terbagi menjadi 2 tingkatan kelas. Giseng dengan tingkatan tertinggi disebut hengsu, yang tugasnya menyanyi dan menari di pesta para kelas bangsawan. Mereka tidak diperbolehkan melanjutkan karirnya sebagai penghibur setelah berusia 30 tahun. Namun, masih tetap diperbolehkan bekerja di bidang lain seperti pembuatan obat-obatan ataupun pembuatan baju. Nah, untuk giseng dengan tingkatan terendah disebut samsu. Mereka ini dilarang menampilkan tarian dan nyanyian dari kelas hengsu. Tapi untungnya sistem pembagian kelas ini dihapuskan pada akhir abad ke-19. Giseng tidak semata-mata hanya sebagai penghibur saja. Selain menghibur keluarga kerajaan atau kelas bangsawan, giseng juga sering dipekerjakan untuk menghibur para tamu dari negeri atau kerajaan tetangga. Giseng juga merupakan salah satu sosok yang paling tahu mengenai kejadian-kejadian penting. Dengan berkedok menghibur para jenderal perang, giseng bisa mendapatkan informasi penting yang menguntungkan pihak Korea. Konon ada nih salah satu giseng yang berani membunuh jenderal perang Jepang. Giseng tersebut bernama Nonge. Ada juga nih cerita mengenai salah satu giseng yang sangat terkenal di zamannya bernama Hwang Jin-gi. Buat kalian yang penasaran kok bisa sih terkenal, coba komen di bawah ya. Beberapa giseng yang lain juga ikut andil dalam perang kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Nah, hingga saat ini giseng masih tetap hidup dalam ajaran Gyeobang. Nah, Gyeobang ini tuh sekolah khusus giseng, guys. Dalam ajaran Gyeobang mendorong para wanita bukan sebagai orang yang diperbudak, melainkan sebagai pengrajin untuk melanjutkan atau mewarisi atau melestarikan tradisi seni dan tarian Korea yang sakral dan dihormati. Sekilas giseng sama geisha dari Jepang mirip ya guys, sama-sama sebagai wanita penghibur. Wanita penghibur yang aku maksud ini bukan PSK ya guys. Kayaknya minggu depan bagus juga ya kalau aku bahas tentang geisha dari Jepang. Bukan geisha yang lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Malah curhat. Coba kalian setuju minggu depan aku bahas geisha, komen di bawah. Itu dia guys, sedikit informasi mengenai giseng dari Korea. Semoga kalian suka, semoga video ini juga bisa menemani waktu luang kalian. Kalau ada kesalahan informasi atau ada info-info yang belum aku bahas tadi, silahkan kalian koreksi, kalian tambahkan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, entah itu nama, kalimat, kata, aku mohon maaf ya guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like serta komen di bawah next week atau video berikutnya enaknya aku bawain informasi tentang apa lagi ya. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, serta nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum.